Kamu perlu bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki saat ini. Meskipun saat ini kamu sedang berada di fase titik terendah, namun, pada kenyataannya, kamu sudah mencapai banyak hal. Lihatlah apa yang sudah kamu miliki. Itu adalah hasil dari perjalananmu dari masa ke masa hingga sampai pada levelmu saat ini. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah merasakan syukur, dan jika kamu mau mengamati bagaimana kehidupanmu di masa lalu, saat ini sudah jauh lebih baik. Kedewasaanmu dan caramu dalam mendapatkan sesuatu sudah tidak sama sepertimu yang dulu. Seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, kamu bisa beradaptasi. Apa kamu masih ingat bagaimana caramu mendapatkan uang di kehidupanmu sebelumnya? Dan berapa hasil yang kamu dapatkan di waktu itu? Bukankah saat ini kamu sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih baik? Sebagai contoh, lihat saja kendaraan yang kamu miliki saat ini, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan di waktu dulu. Dengan melihat kondisimu di masa lalu, kamu akan menyadari jika kamu sudah mencapai banyak hal, dan pastinya, kamu akan lebih mudah untuk merasakan syukur dalam dirimu. Kamu juga perlu memahami, apa yang kamu dapatkan adalah hasil dari berbagai banyak hal yang mungkin membuatmu menderita, menyakitkan, kamu juga mungkin harus menemui fase keputusasaan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan hingga pada akhirnya kamu meraih apa yang kamu usahakan. Itulah cara semesta yang mungkin tidak kamu pahami. Jika kamu mau memahami, sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu perlu menyiapkan diri agar pantas dan tidak menjadi sebuah masalah ketika kamu mendapatkannya. Masalah atau kesulitan yang kamu alami ketika usaha mendapatkan sesuatu adalah proses untuk mempersiapkan mental dan emosionalmu. Bayangkan saja jika saat kamu mendapatkan uang ratusan juta tanpa kesiapan mentalmu. Pastinya, uang tersebut akan terbuang sia-sia, tidak mendapat manfaat, atau bahkan justru membahayakan keselamatanmu. Sebagai contoh, ketika mentalmu masih butuh validasi dan pengakuan, tentunya kamu akan memamerkan pencapaianmu di sosial media, atau menjalani hidup dengan gaya mewah, dan dari hal tersebut, tentunya akan mengundang kejahatan ke dalam hidupmu. Tetaplah berpikir positif dan berprasangka baik akan apa yang sedang kamu alami saat ini, karena bisa jadi, fase titik terendah yang sedang kamu rasakan saat ini adalah cara semesta mempersiapkan dirimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Atau, bisa saja ini adalah pertanda jika kamu memang akan dinaikkan derajatnya dalam kehidupan. Karena adanya cahaya hanya akan terlihat ketika adanya kegelapan. Kebahagiaan dapat kamu rasakan setelah kamu melewati penderitaan. Saat di fase terendahmu, mungkin kamu merasa begitu sulit untuk melewatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya akan terlewati begitu saja. Sebagaimana sebagian Leo yang sudah melewati fase titik terendahnya di tahun 2023 lalu, mereka sudah memiliki mental yang stabil, kedewasaan yang meningkat, dan banyak hal yang dapat dicapai saat ini. Tidak hanya itu, fase kejatuhan yang dialaminya tahun lalu membuat segalanya berantakan, dari hal asmara, pekerjaan hingga masalah finansialnya. Namun, apa yang dianggap sulit pada waktu itu, saat ini sudah dapat diatasi dan terselesaikan semuanya. Bahkan, meskipun sudah pernah berada di titik terendah di tahun lalu, di tahun 2024 ini pun harus mengulangi hal yang sama. Hanya saja, fase kejatuhannya kali ini tidak separah di tahun 2023 yang lalu, sehingga, pola berulang tersebut dapat dilewati Leo dengan mudah. Dan saat ini, Leo benar-benar terlihat sangat percaya diri dan optimis akan apa yang sedang diusahakannya, dan diprediksikan. Sebagian Leo yang sudah melewati fase titik terendah di tahun 2023 lalu, tahun 2024 ini akan menjadi awal di mana Leo benar-benar sudah berada di jalur kesuksesannya. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Sabtu, bulan Maret, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Ada banyak hal pemicu pertengkaran dan retaknya sebuah rumah tangga.
Tetapi ada berbagai cara juga agar hal pemicu tersebut tidak terjadi. Salinglah menurunkan ego masing-masing. Jangan menganggap kamu adalah yang paling benar, karena jika tidak ada yang mau menurunkan ego, perpisahan adalah jalan satu-satunya. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, memahami dan memaklumi hal yang sama adalah hal yang biasa bagimu, tidak ada kabar darinya pun sudah terbiasa bagimu, entah memang dia sibuk atau memang kamu bukan prioritasnya. Kamu pun ingin seperti pasangan lainnya, yang romantis, dan dapat bertemu setiap saat, nyatanya kamu berbeda dengan mereka, bahkan kabar pun jarang kamu dapatkan, apalagi pertemuan. Tanamkan sikap mengalah, dan turunkan egomu, kamu akan terbiasa dengan hal itu, dan jika suatu saat nanti kalian berpisah, maka kamu sudah belajar mengikhlaskannya dari sekarang. Bagi sebagian Leo yang masih single, ada beberapa teman yang mengajakmu pergi bermain, tetapi belum kamu iakan, itu karena kamu memang jarang bermain dengan temanmu, kamu lebih memilih untuk tetap di rumah, menghabiskan waktu bersama keluargamu. Tetapi, kamu juga perlu berjalan-jalan mencari udara segar di luar. Tidak ada salahnya jika kamu mengiyakan ajakannya, tetapi tidak perlu terburu-buru untuk mengiyakannya. Pikirkanlah secara matang, dan kumpulkan niat untuk pergi bersamanya. 2. Karir. Kamu tidak perlu memaksakan apa yang memang belum kamu bisa. Itu hanya akan membuatmu memiliki beban pikiran. Sebaiknya, jalani apa yang ada saat ini. Kendalikan pikiranmu agar tidak berimajinasi yang memang belum bisa kamu lakukan. Kondisi pekerjaanmu dalam keadaan baik-baik saja. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, semakin hari semakin banyak orang berdatangan, mencicipi menu terbarumu itu, bahkan ada yang membooking menumu untuk berbuka puasa. Ini adalah berkah dan barokah di bulan suci Ramadan, rezekimu naik pesat di bulan ini. Jangan lupa sisakan sedikit uangmu untuk kamu berikan kepada orang yang memang layak mendapatkannya. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, ini adalah prosesmu, semangatlah dalam mengerjakan segala hal, agar lebih mudah kamu kerjakan, dan bersyukurlah atas rezeki yang semesta berikan padamu. Di bulan Ramadan kali ini, semesta meningkatkan rezekimu, tetaplah rendah diri, jangan sombong dengan segala pencapaianmu, karena ini baru awal dari perjalananmu. 3. Keuangan. Meskipun saat ini kamu masih memiliki hutang yang belum terlunasi, namun, kamu bisa membayarnya sesuai tepat waktu. Bahkan, uang yang kamu gunakan untuk membayar tanggungan tersebut adalah hasil dari hobi yang kamu tekuni menjadi sumber keuanganmu. Dengan fase titik terendah yang kamu alami di tahun 2023 lalu, saat ini kamu menjadi sosok yang benar-benar mendapatkan kemudahan dalam menjemput rejeki. Selain itu, saat ini kamu sedang merencanakan untuk membuat usaha mandiri yang akan dijadikan sumber keuangan yang lainnya. Namun, meskipun demikian, kamu juga perlu untuk tetap mengontrol pengeluaranmu. Cobalah untuk lebih mementingkan aspek kebutuhanmu terlebih dahulu. Jika ingin berlibur di tahun ini, kamu bisa memilih opsi tempat yang dekat-dekat saja, jangan keluar kota. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menjaga kestabilan finansialmu dan tentunya, kamu juga lebih mudah untuk meningkatkannya. 4. Peruntungan. Kamu mendapatkan banyak keberuntungan dalam segala hal, baik secara asmara maupun dari segi finansialmu. Ini adalah balasan setimpal atas buah kesabaranmu menghadapi fase titik terendah dalam hidup sebagai edukasi dari semesta. Penerimaanmu akan segala bentuk rasa sakit ketika dalam kejatuhan, menjadi akumulasi energi positif yang menarik berbagai keberuntungan ke dalam hidupmu. Meskipun, kamu juga harus mengalami pola berulang, namun, kamu perlu memahami dan menyadari jika pola berulang adalah keberuntungan yang kamu dapatkan. Kamu mungkin kehilangan sesuatu di bulan lalu namun, bisa jadi itu adalah cara semesta mengarahkanmu pada tujuanmu yang lebih tepat, karena pada kenyataannya, saat ini kamu juga bertemu dengan orang-orang yang mendukungmu untuk bertumbuh dan berkembang. Dan di hari Sabtu ini, kamu akan bertemu dengan teman lamamu, dan kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam hal usaha bersama dengan temanmu tersebut. Selain itu, hari Sabtu ini kamu akan mendapatkan pemasukan uang dari hal yang tidak kamu duga, bisa jadi, kamu akan mendapatkan sesuatu dari orang yang kamu beri bantuan. Mungkin ini rejeki besar yang tidak kamu duga sebelumnya, kamu tidak mengira jika teman lamamu ini justru akan menjadi jodohmu, dan di hari Sabtu ini kamu merasakan kedekatan yang lebih dengan teman lamamu. Apa yang kamu inginkan sejak lama, di hari Sabtu ini kamu akan diberi sebuah jalan untuk mendapatkannya. Kamu memang belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun, kamu masuk dalam proses untuk mendapatkannya. Bagi kamu yang sedang berada di fase titik terendah, kamu tidak perlu takut berlebihan,
optimis dan percayalah semua ini akan dapat kamu lewati. Meski kamu sedang diuji, kamu tetap dalam perlindungan Sang Pencipta tertinggi di jagat raya. 5. Kesehatan. Rasa sakit pada bagian kaki kanan kini kamu rasakan, itu terjadi karena kamu memang jarang melakukan aktivitas dengan jalan kaki. Cobalah untuk melakukan grounding, berjalan di atas tanah tanpa alas kaki, itu akan menetralisir rasa sakit pada kakimu. Selain itu, rasa sakit pada tulang belakang juga Leo rasakan, itu karena Leo terlalu capek dan lelah. Setelah melewati pola berulang, energimu saat ini meningkat jauh lebih baik, kepercayaan diri dan keoptimisanmu pun dalam kondisi kestabilan. Dari fase titik terendah yang kamu alami, bisa jadi ini adalah pertanda jika kamu memang akan dinaikkan derajatnya. Karena jika dilihat secara energi, pola pikirmu pun saat ini begitu berubah mengarah pada pendukung kesuksesanmu dan kamu akan mulai menapaki jejak kesuksesanmu. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun mungkin resonate bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat, amin. Terima kasih.